Kami instalasi seperti biasa melaksanakan kegiatan rutin kami edukasi kelompok. Ini edukasi pertama kami di awal tahun 2026. Kali ini kami bekerja sama dengan narasumber kami Ibu Eva Handayani SKM, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bengkulu. Tema kita pada pagi hari ini judulnya anxiety disorder, gangguan kecemasan. Kalau dibilang cemas, mungkin setiap pribadi kita pernah mengalami ya, Bapak Ibu, termasuk saya sendiri. Nanti di edukasi pada pagi hari ini, kami Ibu Eva akan menjelaskan bagaimana itu gangguan kecemasan, apa penyebabnya, bagaimana mengatasinya, dan bagaimana apa faktor penyebabnya. Semoga edukasi hari ini bisa bermanfaat untukmu. Mari kita menyisihkan sebentar waktunya untuk mendengarkan topik kita pada pagi hari ini. Untuk Ibu Eva kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Mungkin yang sedang dalam pengobatan atau menemani keluarga, tetap semangat ya Bapak Ibu kalau sedang sakit. Karena manusia itu diujinya banyak, ada yang sakit, kemudian ada faktor ekonomi. Tetap sabar dan semangat. Insya Allah semua bakal berlalu ya Bapak Ibu. Tadi sudah diperkenalkan moderator, nama saya Eva Handayani, saya tim promosi kesehatan rumah sakit. Hari ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Kenapa saya mengangkat ini? Karena di Indonesia masih tinggi kejadiannya, sekitar 32 juta orang di seluruh Indonesia yang mengalami gangguan kecemasan. Kemudian pada remaja, 1 dari 3 remaja mengalami gangguan kecemasan. Cuma terkadang ada yang tidak menyadari, ada yang tidak menganggap ini tidak normal, ada yang malu mengungkapkan. Ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya jelaskan anxiety itu apa sih? Jadi anxiety disorder atau gangguan adalah kondisi psikologis yang ditandai oleh rasa takut, khawatir dan tegang yang berlebihan terhadap situasi yang sebenarnya tidak membahayakan. Sebenarnya semua orang memiliki rasa cemas, rasa takut itu hal yang normal. Tapi jika frekuensinya berlebihan, kemudian datangnya tiba-tiba tanpa sebab, itu yang dikatakan gangguan kecemasan. Ini ada klasifikasi anxiety disorder, sebenarnya banyak. Ini hanya beberapa yang ditulis di sini. Yang pertama, general anxiety disorder. Ini kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap berbagai hal dalam waktu lama. Kata lain itu segala bikin cemas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, panic disorder. Biasanya ini seperti serangan. Tiba-tiba jantung berdebar-debar, kemudian disertai sesak, kadang rasa mau mati rasanya. Ini apa? Tidak tahu kapan datangnya. Ada yang siang, ada yang kadang malam. Kemudian yang ketiga, social anxiety disorder. Ini ketakutan berlebihan terhadap situasi sosial karena takut dinilai atau dipermalukan orang lain. Biasanya orang yang mengalami ini biasanya agak fobia sosial. Kemudian spesifik fobia, ketakutan yang tidak rasional
bisa dari keluarga, dari orang tua atau dari pasangan. Kemudian agorafobia, ketakutan terhadap tempat atau situasi di mana sulit untuk melarikan diri atau mendapatkan pertolongan jika terjadi serangan panik. Misalnya di dalam pesawat, kemudian di kereta api, di bus, atau di tempat-tempat umum. Ya, ini penyebab gangguan kecemasan. Yang pertama, faktor biologis disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter dan aktivitas berlebih pada amigdala yang mengatur rasa takut. Jadi amigdala ini bagian di otak Bapak Ibu yang mengatur pusat emosi. Jadi rasa cemas, rasa takut adanya di sini. Kenapa dia hiperaktif? Biasanya penyebabnya yang pertama, stres jangka panjang. Stres jangka panjang yang tidak diatasi atau tidak mendapatkan pertolongan, itu lama-lama amigdala ini bakal hiperaktif. Jadi dia lebih peka terhadap cemas, terhadap takut, dia lebih berlebihan. Kemudian yang kedua, faktor genetik. Biasanya ada riwayat keluarga yang alami gangguan kecemasan. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis ini biasanya ada trauma di masa kecil, kemudian kehilangan orang terdekat, dan orang yang mengalami kepribadian perfeksionis atau mudah cemas. Seseorang yang masa kecilnya ada riwayat trauma biasanya jangka panjang di masa dewasa baru akan timbul. Kemudian yang terakhir, faktor lingkungan. Ini misalnya stres kronis akibat pekerjaan, kemudian tekanan akademik atau ekonomi serta kurangnya dukungan sosial. Di sini Bapak Ibu penting sekali di gimana rumah menjadi tempat yang paling nyaman, tempat yang paling nyaman untuk pulang, tempat yang paling nyaman untuk curhat. Di sini peran paling penting orang tua. Jadi bagaimana orang tua dekat dengan anak-anak? Jadi anak-anak itu tak takut untuk curhat. Kadang ada anak-anak sebenarnya dia punya masalah, tapi karena dia nggak berani mengungkapkan, tidak dekat dengan orang tua, ketahuannya malah sudah parah. Ya lanjut. Nah ini tanda dari gejala anxiety disorder. Dari fisiknya biasanya ada gemetar, tremor, kemudian napas cepat, kemudian badan rasanya berkeringat dingin, tegang otot, kadang juga disertai insomnia atau susah tidur. Malam itu nggak bisa tidur karena kadang kepikiran cemas, takut, khawatir. Kemudian perilaku menghindar terhadap situasi tertentu. Kemudian gejala psikologis dan emosional. Misalnya rasa takut dan khawatir berlebihan tanpa alasan jelas. Kemudian mudah panik dan gelisah. Kemudian perasaan tegang terus-menerus, sulit berkonsentrasi. Karena ini tadi menimbulkan rasa cemas. Kadang jadi pekerjaan itu nggak bisa fokus. Kemudian perasaan khawatir akan terjadi hal yang buruk, kemudian mudah marah dan mudah tersinggung. Ya lanjut. Nah ini penata laksana ya Bapak Ibu. Yang pertama psikoterapi. Biasanya nanti kalau kita berkunjung ke pelayanan kesehatan, nanti akan digali oleh psikolog masalahnya apa. Makanya kalau ditanya itu harus jujur, harus diungkapkan semua, jangan takut, jangan malu.
yang sholat malam. Kemudian tadi meditasi untuk membantu mengelola pola pikir negatif dan menurunkan ketegangan. Saya sebenarnya ada riwayat anxiety Bapak Ibu. Dulu beberapa tahun yang lalu, saya sekitar 2 tahun lebih ada masalah. Jadi ya kayaknya saya panik disorder. Saya bercerita ya Bapak Ibu sedikit berbagi pengalaman. Dulu saya berpikir karena saya orang kesehatan ya, gimana caranya bisa sembuh tanpa minum obat. Jadi saya beli buku 2. Satu terapi berpikir positif, kemudian satu lagi buku Lakasan, jangan bersedih. Di situ diajarkan bagaimana mengolah pikiran, karena semuanya berawal dari pikiran Bapak Ibu. Kalau kita memikirkan hal-hal yang sedih, karena air mata itu spontan keluar. Nah begitu juga kalau kita memikirkan hal-hal yang senang, kita kadang senyum sendiri. Buku itu sangat penting ya Bapak Ibu. Kalau ada keluarga atau anak-anak yang mengalami masalah, silakan beli di Gramedia ada bukunya. Kemudian jangan bersedih buku Lakasan. Itu masalah hidup diulas semua di sana. Kalau Allah tuh kalau kita ada masalah sebenarnya kita tidak minta berpikir rumit, tapi sabar dan sholat. Kuncinya ada 2. Nanti Allah kasih jalan keluarnya. Selanjutnya farmakoterapi, biasanya ada obat dari psikiater ya Bapak Ibu, anti depresi, kemudian obat-obat yang untuk mengontrol gejala kecemasan, kemudian modifikasi gaya hidup. Nah di sini balik ke pola hidup sehat, tidur yang cukup, makanan yang sehat, kemudian olahraga apa saja yang kita senangi. Kalau kita sudah tua Bapak Ibu, pagi jalan kaki sekitar komplek aja, nggak usah jauh-jauh. Kemudian kalau anak remaja ada yang ikut taekwondo, ikut karate, kemudian bola, pokoknya ada yang dialihkan dengan Bapak Ibu. Jadi jangan fokus dengan masalah kita, fokus di olahraga itu bagus sekali Bapak Ibu. Kemudian jangan merokok, jangan minum alkohol. Kemudian menjaga dukungan sosial agar kondisi emosional lebih stabil. Nah di sini sangat penting peran keluarganya, peran orang tua, peran keluarga terdekat. Kalau anak kita mengalami masalah ini, support orang tua itu yang paling penting. Jangan ditinggalkan. Jangan anak-anak merasa tidak ada tempat curhat atau anak-anak merasa nggak berani gitu. Itulah orang tua ya Bapak Ibu yang harus paling berperan. Kemudian ini untuk pencegahan manajemen stres. Tadi dengan teknik relaksasi, kemudian meditasi, kegiatan yang menenangkan pikiran. Misalnya mendengarkan musik itu bagus, atau mendengarkan Al-Quran. Pokoknya apa yang kita senangi silakan dilakukan selama hal itu positif. Kemudian pola hidup sehat, makan yang seimbang, tidur yang cukup, rutin berolahraga. Kemudian hindari zat pemicu, kafein, alkohol dan rokok harus dihindari. Kemudian dukungan sosial, menjalin hubungan baik dengan keluarga, dengan teman untuk mendapatkan dukungan emosional. Kemudian deteksi dini, segera mencari bantuan profesional bila mulai muncul gejala kecemasan agar dapat ditangani lebih cepat. Kadang Bapak Ibu masih banyak orang menganggap tabu, menganggap masalah mental itu sesuatu yang seperti dirahasiakan.
Padahal jangan lagi, harus dirubah pikiran seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita tahu anak kita Bapak Ibu ada masalah di sekolah, mungkin anaknya terlalu nakal, terlalu ini, pasti dia ada masalah sebenarnya psikologisnya. Itu harus digali. Tidak apa-apa bawa ke psikolog. Nanti dari psikolog kan lebih tahu kenapa dengan anak kita. Nanti dicarikan jalan keluar, ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Kesimpulan, anxiety disorder adalah gangguan psikologis umum yang ditandai oleh rasa cemas berlebihan dan dapat mengganggu fungsi hidup kalau tidak ditangani. Tapi kalau cepat ditangani, insya Allah bisa disembuhkan ya Bapak Ibu. Kemudian penata melibatkan pendekatan psikologis keluarga, teman dekat, dan tadi gaya hidup sehat ya Bapak Ibu. Gaya hidup sehat. Apalagi kita sudah berumur ya. Kalau sudah berumur tuh kayaknya udah sama ya Bapak Ibu. Udah keluar semua. Apa-apa. Jadi balik ke pola hidup sehat. Makan, olahraga, dari yang jangan makan. Penyakit itu sebenarnya Bapak Ibu banyak sedikit kali kemudian dengan terapi yang tepat penderita dapat berfungsi secara normal dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Jadi jangan takut ya Bapak Ibu kalau ada masalah. Psikolog sekarang agak berubah. Dengan Bapak Ibu dari edukasi kita pada pagi hari ini, atau mau berbagi pengalamannya atas kecemasan. Baiklah, demikian edukasi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Artinya kecemasan itu hal yang wajar dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Namun dapat mengganggu apabila kecemasan itu sampai mengganggu ke kondisi fisik dan jiwa kita. Ya, mari kita sudah disampaikan tadi sama Ibu Eva bagaimana pencegahannya. Mari kita berperilaku hidup sehat, melakukan pola hidup sehat, mendekatkan diri kita dengan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan artinya dukungan sosial sangat berpengaruh dari keluarga, dari lingkungan sekitar sangat berpengaruh. Apabila Bapak dan Ibu ada keluarganya yang Bapak Ibu sudah melihat tanda-tanda yang sudah mengkhawatirkan datang berkonsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat atau berkunjung ke rumah sakit khusus jiwa. Kita ada tenaga psikologis dan psikologi dan tenaga spesialis jiwa. Kami di sini siap menangani Bapak dan Ibu. Penanganan yang tepat dapat menghasilkan juga kondisi fisik dan jiwa yang lebih baik. Demikian edukasi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Silakan lanjutkan pelayanannya kembali. Semoga kita semua Bapak dan Ibu sehat. Terima kasih kepada narasumber kami atas edukasinya dan ilmunya pada pagi hari ini. Tepuk tangan buat kita semua.